Halo Miss Monik, saya Jonathan Evan pertama dari kelas 10 IPS. Saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul dampak konten LGBT pada psikologi siswa atau siswi SMA di Cikarang. Jadi kita pertama mulai dari latar belakangnya dulu. Di masa kini banyak didapati remaja yang menikmati konten LGBT melalui berbagai platform seperti YouTube, Iki, You, TikTok dan lain-lain. Sebagian besar pelaku LGBT mulai menyadari bahwa dirinya merasa seksualitasnya yang berbeda dari kalangan remaja pada umumnya sejak usia muda. Penelitian ini membahas tentang para penonton konten LGBT di media sosial dan persepsi kelompok anak muda yang menonton atau menikmati dalam berperilaku. Jadi rumusan masalah yang didapat itu adalah bagaimana sudut pandang siswa dan siswi SMA di Cikarang terhadap maraknya LGBT, dan tujuan penelitian ini untuk diketahuinya tanggapan siswa terhadap konten LGBT. Yang kedua itu untuk mengetahui dampak konten LGBT terhadap keadaan psikologis siswa dan siswi. Lalu di bab 2 kita membahas tentang variabel dalam penelitiannya. Yang pertama itu ada remaja. Pengertian remaja itu merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek seperti fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja juga merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Jadi masa masa tersebut berlangsung dari usia 12 sampai 21 tahun dengan pembagian yang pertama itu masa remaja awal atau early adolescent, umur 12 sampai 15. Yang kedua itu masa remaja pertengahan atau middle adolescent, umur 15 sampai 18 tahun. Yang terakhir itu remaja terakhir umur 18 sampai 12 tahun. Lalu masuk ke pengertian LGBT. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas. Sudut pandang terhadap LGBT dapat bervariasi tergantung pada agama, budaya, dan kepercayaan individu. Beberapa kelompok agama menganggap homoseksualitas sebagai dosa dan menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Beberapa budaya juga melarang homoseksualitas dan menganggapnya sebagai tindakan yang memalukan. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga, itu metode penelitian. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Lalu, menurut Wiratna Sujarweni, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan proses-proses statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Lalu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu penelitian ilmiah yang sistematif terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Jadi subjek penelitian ini adalah penelitian terhadap kalangan remaja di beberapa SMA di Cikarang. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan atau dengan cara menyebarkan kuesioner kepada narasumber.
Lalu yang kedua itu ada objek dan subjek penelitiannya. Ya, jadi objeknya itu eh, penelitian mengenai pengaruh LGBT terhadap keadaan psikologi siswa atau siswi di daerah Cikarang. Lalu lokasi dan waktu penelitiannya itu dilakukan di daerah Cikarang dengan mengambil sampel melalui Google Form. Lalu data dan sumber datanya itu adalah data yang didapatkan itu dari hasil kuesioner yang dibagikan, dan sumber datanya berasal dari para siswa atau siswi yang mengisi kuesioner. Lalu masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Jadi dari data yang sudah didapat itu terdapat 41 totalnya responden pada siswa atau siswi SMA. Jadi hasilnya itu 95,1% siswa telah mengetahui tentang LGBT, 82,9% siswa telah mengetahui tentang LGBT sudah lebih dari 6 bulan, 56,1% sudah siswa menjawab bahwa mereka tidak menyukai konten LGBT, 31,7 siswa menjawab bahwa mereka jarang atau mungkin tidak melihat konten LGBT. Lalu 51,2% siswa telah menjawab bahwa mereka jarang atau bahkan mengonsumsi konten LGBT sehari. 95,1% siswa menjawab bahwa setelah mereka menonton konten LGBT, mereka tidak ingin menjadi bagian dari LGBT. Lalu 36,6% siswa mengetahui tentang konten LGBT melalui media TikTok. Lalu 56,1% siswa menjawab bahwa konten LGBT tidak berpengaruh terhadap perilaku mereka sehari-hari. 53,7% siswa menjawab bahwa konten LGBT tidak berpengaruh terhadap mental diri mereka. 56,1% siswa menjawab bahwa konten LGBT kurang atau tidak menarik perhatian mereka. 65,9% siswa menjawab bahwa konten LGBT tidak berpengaruh terhadap kesehatan psikis mereka. 63,4% siswa menjawab bahwa konten LGBT tidak berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari mereka. 82,9% siswa menjawab bahwa mereka tidak merasa cemas jika dalam sehari tidak mengonsumsi konten LGBT. 82,9% jawab bahwa orang tua mereka tidak mengetahui bahwa mereka mengonsumsi konten LGBT. Dan yang terakhir, 48,8% siswa menjawab bahwa mereka ada kemungkinan untuk berhenti mengonsumsi konten LGBT. Lalu yang terakhir itu ada bab 5 yaitu penutupnya. Kesimpulannya itu mengenai dampak konten LGBT pada psikologi siswa atau siswi SMA dapat beragam tergantung pada penelitian atau analisis yang dilakukan. Namun berikut beberapa kemungkinan kesimpulan yang dapat diambil. Penerimaan dan dukungan. Mempengaruhi kesejahteraan. Konten LGBT yang positif, inklusif, dan mendukung dapat berkontribusi pada kesejahteraan psikologi siswa atau siswi SMA. Penerimaan dan dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan harga diri, dan mempromosikan kesehatan mental yang positif. Stigma dan diskriminasi mempengaruhi kesejahteraan. Konten LGBT negatif, stigmatik atau diskriminatif dapat berdampak buruk pada kesejahteraan psikologi siswa atau siswi SMA yang identifikasi sebagai LGBT. Stigma dan diskriminasi dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan penolakan diri. Penting untuk memperhatikan dampak negatif ini dan berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif untuk siswa atau siswi LGBT. Informasi dan pendidikan yang baik. Konten LGBT informatif dan pendidikan yang baik tentang isu-isu LGBT dapat membantu mengurangi prasangka, meningkatkan pemahaman, dan menciptakan sikap yang lebih inklusif di kalangan siswa atau siswi SMA. Penyediaan informasi yang akurat dan mendukung serta edukasi yang sesuai dapat membantu
mengatasi ketidaktahuan dan mempromosikan penerimaan yang lebih luas. Jadi sekian dari penjelasan tentang penelitian saya. Terima kasih.